Sebenarnya ini juga menjadi pertanyaan yang mungkin kalau kita lihat secara praktisnya biasanya nggak terlihat. Tapi saya ingin tahu interest luar negeri terhadap apa yang terjadi di Indonesia itu seperti apa. Karena kita sering juga mendengar, oh pasti ada keterlibatan, ada interest negara-negara baik itu negara timur maupun negara barat tentang siapa yang akan menguasai Indonesia atau menjadi pemimpin di Indonesia. Realnya seperti apa sih Mbak Koni? Ada nggak sih? Harus jujur juga ya? Harus jujur juga. Ini makanya dibikin hadap-hadapan memang biar saling nodong, biar pada jujur. Ada nggak sih interestnya dan benar nggak sih ada intelijen yang bermain gitu? Kalau interest mungkin malah jauh-jauh hari ya, dari setahun lalu pun gitu kan, setiap dalam pertemuan apapun sudah mulai dibayangkan ketika misalnya si A akan maju menjadi presiden Indonesia, kira-kira akan seperti apa. Dari sejak namanya udah mulai mencuat namanya gitu ya. Sudah mulai ada dalam panggung kita. Udah masuk surveinya Carta Politika aja udah deh gitu ya. Misalnya dalam pertemuan-pertemuan resmi di Valdai Rusia gitu kan, itu langsung ditanyakan kalau A kira-kira dia akan bagaimana palugrinya, kemudian defense-nya dia akan seperti apa, itu langsung menyebutkan nama gitu. Dan ketertarikan juga dari para duta besar. Itu penting sekali, para duta besar itu sebenarnya mengundang para akademisi untuk berdiskusi, kemudian menanyakan kira-kira option-option yang akan dipilih oleh para pemilih dan kemudian mereka akan menjadi seperti apa memimpin Indonesia. Dan ini sebenarnya tahun ini tuh ada yang beda gitu kan. Menurut aku tuh ada yang beda dalam artian begini. Di tahun-tahun sebelumnya gitu, kami tuh akademisi terutama seringnya diundang makan pagi atau kita dinner dan itu limited 15 orang, 10 orang, campur antara level minister, level akademisi, level tokoh lah apapun. Tapi kalau sekarang saya perhatikan malah ada duta besar menghampiri partai. Misalnya, ya kan? Atau ada duta besar yang langsung malah menghampiri dan langsung bertanya direct. Misalnya, saya kaget kok sebegini hebohnya reaksi. Atau ada duta besar mengatakan, kok bisa ya seorang presiden yang aktif tiba-tiba anaknya menjadi calon gitu. Itu dinyatakan dengan demikian terbuka gitu, bukan tertutup. Nah, hal ini membuat menjadi menarik. Yang kedua adalah faktor tadi intelijen. Saya kira intelijen itu pasti akan bermain karena melihat juga kepentingan negara-negara terkait, karena dunia itu lagi nggak baik-baik aja. Ditambah Indonesia kok bikin dirinya nggak baik-baik aja, tadinya baik-baik aja gitu. Saya tuh sebelnya di situ, ketawa deh. udah lagi baik-baik aja semuanya, udah kita concern aja ke kawasan dan dunia, loh kok kayak suicidal gitu kan. Nah, gini. Dengan ini yang terjadi adalah kita itu sekarang orang akan ketakutan apakah kita ini akan memihak kepada Cina kah atau kita memihak kepada Barat kah. Dan isu Laut Cina Selatan misalnya ya kan buat saya adalah isu yang mestinya kita deny. Jangan sampai waktu perang Rusia Ukraina terjadi pertama kali, kan yang saya bilang simpel aja, perang ini akan lama unless dia menemukan cara perang baru atau alihkan ke tempat lain. Dan saya sudah nyatakan either Timur Tengah atau Asia Pasifik. Thanks God, bukan sih saya bersyukur ada perang di Israel Palestina, tetapi masih beruntung tidak di Laut Cina Selatan. Bisa dibayangkan kan? Nah, itu juga yang kenapa saya mendorong kejujuran kita tuh harus ada dalam masyarakat politik kita, dalam pemimpin kita, utamanya pemimpin politik luar negeri. Saya tidak terlalu suka ketika misalnya Laut Cina Selatan itu diklaim seolah-olah itu adalah klaim China tanpa history. Karena China punya klaim dan punya historical archive dari ratusan tahun lalu gitu. Tapi masalahnya kan ada internal affair China bahwa kemudian Chiang Kai-shek membawanya ke Taiwan. Nah, hal-hal kayak gini mesti kita rajin baca supaya kita tidak di-drive untuk anti-China. Nah, misalnya juga ada kekhawatiran begini, Bu Koni gimana kalau kita gabung ke BRICS atau tidak gabung ke BRICS? Kalau buat saya, BRICS itu lahir adalah sebagai penyeimbang. Karena dunia ini too much on the western side, control. Kekuasaan terlalu besar di sana. Dan kenapa saya adore Putin so much gitu kan? Karena menurut saya dia adalah Bung Karno yang lahir di abad ini yang membuat dunia itu sadar bahwa ada dunia baru yang menuntut keseimbangan. Dan ini terbukti Rusia baik-baik aja, yang meramal dia bakal mati, yang meramal dia bakal dibunuh, yang meramal Rusia bubar atau even Cina bubar kan nggak terjadi. Jadi saya bersyukur dengan adanya BRICS, apalagi saya terlibat dalam meeting-meeting penting di Valdai.
Dan itu tuh adalah tokoh-tokoh dunia juga yang hadir, pemikir. Apa yang saya hargai dari pertemuan itu adalah kejujuran akademik menyatakan kalau A ya A, kalau B kalau adalah B. Di Indonesia itu nggak terjadi. I'm sorry to say that. Saya rasa bukan cuma Mas Toto yang pernah diancam karena menyatakan sebuah kebenaran. Saya juga mengalami itu. Jadi kalau kita ngomong kebenaran itu dianggap kita jadi ancaman. Padahal kita sedang menyatakan bahwa loh ini red light nih. Contoh misalnya kemarin yang tadi disinggung bahwa kita sedang baik-baik saja berdemokrasi yang sudah menurut kata Gubernur Lemhanas sudah hampir lulus loh. Tinggal 7 kali pemilu kalau nggak salah kan. Bahwa kita akan lulus menjadi negara demokrasi. Di titik tiba-tiba kemarin kejadian drama Korea di MK itu membuat kita mundur kembali. Kebanyakan nonton drama Korea yang ada jaksanya gitu-gitu ya. Iya, jadi ada nah, maksud saya kenapa sih kita mesti berulang begitu gitu. Makanya secara joke orang boleh marah sama saya, tapi kalau saya bilang kalau itu dibuat pembenaran ada MK kuadrat, MK terus aja mau dibuat, tapi kalau hasilnya sama-sama juga. Kalau saya sih mau mengajukan Jan Etes jadi bupati termuda aja. Saya mau lagi ke kebijakan politik luar negeri. Sebenarnya kalau dilihat siapapun yang terpilih memimpinnya itu akan berbeda nggak sih? Terutama dalam hal karena kita ada dalam kondisi perdagangan yang ya kalau tadi dibilang dunia tidak baik-baik saja, tapi kita kan suka yang stabil gitu. Berubahnya pemimpin apakah akan bisa membawa instabilitas pada kedekatan kita dengan Barat, Amerika maupun Barat atau dengan Cina, dan apakah itu akan mempengaruhi siapa yang duduk itu nanti hubungan kita dengan kedua kubu pihak negara ini? Saya suka dalam paparan kemarin beberapa calon pemimpin kita di CSIS. Salah satu calon pemimpin kita menyatakan bahwa kita tetap harus non-alignment, non-block. Tetapi non-block yang betul-betul disikapi sebagai non-block yang aktif. Bukan non-block yang pasif. Seolah-olah sekarang gini, kalau dianggap teman Cina, entar kita takut dimusuhin Amerika. Ketemuannya Amerika, entar kita dimusuhin Rusia dan Cina. Enggak begitu, non-block aktif itu seperti Bung Karno. Apa yang paling penting buat national interest kita, let's do it. Hari ini kita musuh sama Cina, atau even membela Laut Cina Selatan dalam case Cina memang punya historical claim, ya kita bela aja gitu. Atau dalam kita menyikapi misalnya Amerika tuh selama ini nggak fair kok memperlakukan beberapa dunia atau memperlakukan Rusia dengan semena-mena. Ya kan? Kita harus berani bersuara. Jadi kita harus berteman dengan siapapun, tapi juga harus bersikap bahwa kita punya prinsip. Karena kalau kita jadi negara yang dengan non-block itu try to please everybody, you gonna be die. Jangankan negara, jadi orang aja you try to please everybody kan lu pusing sendiri. Apalagi negara ya. Apalagi negara. Nah, dalam konteks pertahanan ini saya mau sampaikan. Saya agak shock sebenarnya dengan statement bahwa Kasat kita akan menjadi panglima, tetapi dalam periode menjadi Kasat tiba-tiba menyatakan akan lahir 22 Kodam baru. 22 Kodam baru ini menurut saya kenapa dia terjadi nih? Kenapa dalam overnight? Aku pernah ngomong soal Kodam itu harus banyak, itu lama banget ya, udah 8 tahun 10 tahun lalu. Ketika saya melihat kenapa polisi ada di semua provinsi, tetapi Kodam tidak. Nah, sekarang Kodam itu akan lahir ketika Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI sudah merubah doktrin TNI. Karena saya terlibat di sana. Ada Mabes TNI, ada Kemhan, ada Lemhanas yang menyatakan karena ancaman global dan ancaman kawasan, militer kita terus menjadi outward looking defense. Jadi yang harus besar tuh angkatan udara dan angkatan laut. Makanya nanti pembelanjaan anggaran pertahanan itu akan paling besar. Jadi next yang jadi Menteri Pertahanan itu paling beruntung karena dia akan anggarannya paling tinggi. Nah, menurut saya jadi aneh ketika kita harus keluar memikirkan ancaman itu tidak boleh menghampiri kita dengan tadi ya kita menghampiri dengan angkatan udara dan angkatan laut. Kok yang diperbanyak malah Kodam yang 22 ini dan kenapa sekarang? Ada apa gitu loh. Belum terjawab tapi ya. Ya mungkin akan terjawab cepat. Kita lihat aja nanti berapa baliho lahir tiba-tiba dalam jam berapa malam. Saya ke pertanyaan kembali lagi soal ekonomi, Mas Toto. Mungkin juga sudah pernah mensurvei sebenarnya kalau dilihat apa sih sebenarnya yang dibutuhkan. Mungkin 5 poin. Mungkin kalau disederhanakan secara ekonomi untuk stabilitas ekonomi ke depan apa 5 poin yang harus diperhatikan siapapun pemimpin yang terpilih nanti. Iya, pertama saya agak bersyukur tugas saya untuk kemudian bikin uppercut ternyata di Mbak Koni gitu ya. Tersampaikan apa yang jadi kegemasan saya tersampaikan di Mbak Koni. Sebetulnya kalau kita bicara merumuskan bahkan 3 saja, kalau kita bicara yang selalu masuk di 3 besar.
masyarakat kita itu masih terpatok pada dua hal kebutuhan mendasar kok. Kita bisa berdebat panjang mengenai krisis iklim, kita bisa berdebat panjang mengenai ekonomi hijau, ekonomi biru, dan lain-lain gitu ya. Tapi ketika bicara mengenai mau itu surveinya nasional atau surveinya di level daerah, orang itu pilih cuma dua. Satu pasti tentang stabilitas harga bahan pokok. Yang kedua terkait dengan creating jobs. Ketiga baru mulai nih. Kalau tadi itu kan benar-benar perut. Kebutuhan paling mendasar, how to survive, hidupin diri sendiri, anak saya, istri saya. Baru masuk ketiga agak lumayan lah berbicara mengenai yang ada di isi kepala. Korupsi atau penegakan hukum. Walaupun peringkat tiganya itu juga jauh sekali dibanding peringkat pertama dan kedua. Ini yang menyebabkan kenapa sih kalau kita berbicara mengenai bagaimana berkampanye yang efektif ya, bukan yang keren. Bukan yang sesuai dengan kualitas fit and proper. Tapi kemudian punya potensi menang, itu adalah bagaimana menerjemahkan dua hal tadi. Penyediaan lapangan kerja dan stabilitas harga bahan pokok. Yang menyebabkan akhirnya nanti yang akan menyita percakapan adalah kegilaan beberapa calon jualan dua program tadi secara populis. Saya nggak sebut nama, boleh kalau nggak sebut nama kan. Misalnya akan berlomba nih. Ada satu calon yang dalam visi misinya di program pertamanya langsung menggunakan bahasa menjamin ketersediaan bahan pokok. Langsung poin pertama. Lalu saya nggak sebut nama tapi kira-kira bisa diterka visi misinya tuh visinya adalah Indonesia adil dan makmur untuk semua. Nah, yang hafal paling Afu doang. Nggak sebut nama tapi cluenya dikeluarin nama. Yang kedua ada yang lebih nekat lagi. Makan gratis makan siang gratis buat siswa. Nggak sebut nama ya? Nggak sebut nama. Udah tahu namanya tapi. Kita bisa berdebat. Kalau teman-teman ekonom itu langsung teriak duitnya dari mana 450 triliun APBN kita berapa? Tapi Bapak Ibu, apakah orang-orang di bawah tahu nilai APBN berapa? Apakah masyarakat di bawah tahu itu program yang dianggap populis dan tidak masuk akal? Enggak, itu imajinasi yang terasa membumi dan buat emak-emak lumayan gue belanja bulanan gue bisa berkurang setengah karena anak gue makan siang nggak harus gue kasih lagi, simple as that. Itu yang creating jobs nanti akan muncul di debat-debat juga kegilaan-kegilaan tadi itu. Misalnya akan bicara mengenai cepat dapat kerja dengan angka-angka yang bombastis karena saya harus mengatakan seperti ini Tim. Kalau ada pertanyaan bagaimana sih membedakan kualitas dari visi, misi, dan program masing-masing calon dalam sejarah pemilu kita? Saya harus ngomong gini, saya bisa pastikan ketiga calon nanti, tiga-tiganya pasti nggak realistis dan programnya tidak akan tercapai, saya berani jamin. Kenapa? Contoh kecil deh, semua nanti pasti berbicara hal yang paling general itu kan pertumbuhan ekonomi. Pasti semuanya akan berbicara pertumbuhan ekonomi 7%. Ada yang mungkin gila nanti 7,5 atau 8%. Kalau saya coba tanya ekonom, Ibu Sri Mulyani deh, nggak usah jauh-jauh. Bu, 2025 bisa nggak 5,5% aja? Pasti dia akan geleng kepala. Tapi problemnya adalah tidak mungkin seorang calon bicara sesuatu yang realistis karena dulu Jokowi sebagai calon yang menang 2014 jualan udah 7%. 2019 juga 7% lagi. Apakah selalu tercapai? Tidak pernah tercapai sama sekali setiap tahunnya. Artinya kita akan melihat kompetisi yang dilakukan itu pasti akan menunjukkan angka-angka yang harus lebih bombastis dibanding pemilu sebelum dan saling ngintip di antara para calon. Problemnya sejarah memperlihatkan tidak pernah akan ada yang mencapai angka itu. Itu heads up lah buat kita pada saat kita nanti menyaksikan debat yang mana pasti akan terjadi. Ini saya mohon waktunya singkat-singkat jawabannya karena waktunya tersisa sedikit saja. Poin yang sama apa yang dibutuhkan khususnya kalau berbicara soal ekonomi, mungkin di kalangan si 52% tadi punya perhatian yang berbeda. Mungkin ada 3 poin, 2 poin tertentu.
Iya, jadi ternyata baru-baru ini juga tadi siang Kata Data baru meluncurkan survei juga, dan ada beberapa survei memang yang di latar atau di garis bawah itu tadi yang disampaikan Mas Toto juga. Yang pertama lapangan pekerjaan tadi, dan jadi kebutuhan dasar bahkan termasuk untuk orang muda pun. Karena kalau misalnya kita bayangkan mau urban, mau rural, semuanya sama, tapi tipe tantangan pekerjaan, lapangan pekerjaan seperti apanya yang jadi spesifik berbeda. Misalnya kalau kita ngomongin urban, bagaimana proteksi terhadap lapangan pekerjaan kreatif, industri kreatif, itu kan challenge-nya sendiri. Atau gig economy, itu challenge-nya perlindungan hak pekerja dan sebagainya, itu spesifik juga gitu. Versus bagaimana memastikan lapangan pekerjaan, kalau kita ngomongin rural, apakah itu pertanian atau nelayan, misalnya itu challenge-nya tipenya beda. Sektor primer atau agriculture berhubungan dengan sumber daya alam misalnya dan seterusnya. Jadi bahwa umbrellanya judulnya lapangan pekerjaan itu betul, tapi akhirnya diferensiasinya masuk ke lapangan pekerjaan seperti apa gitu, program seperti apa untuk mengadakan lapangan pekerjaan tersebut. Dan seringkali karena saya latar belakangnya mungkin ekonomi lingkungan ya, mau sentuh sedikit aspek lingkungan, seringkali memang ada dikotomi paradigma kan, masih dianggap kita harus pilih yang mana nih, ekonomi dulu atau lingkungan dulu gitu. Para ekonom termasuk ketika G20 kemarin ya, jadi think tank 20 global itu mengeluarkan juga report yang intinya ingin mengoreksi bahwa lingkungan ini bukan lagi trade off terhadap ekonomi, tapi sudah menjadi bagian integral. Artinya ketika kita ngomongin lapangan pekerjaan, pilihan terhadap lapangan pekerjaan sektor seperti apa itu sangat mempengaruhi lapangan pekerjaannya tersedia jangka panjang atau ada dalam the next 5 tahun, 10 tahun, tapi habis itu tidak secure juga misalnya, itu satu. Kemudian yang kedua, kalau kita ngomongin harga pokok tadi, stabilitas harga pokok, kan sangat berhubungan dengan bagaimana kita memproduksi pangan ya, kita ngomongin beras, kita ngomongin komoditas-komoditas kunci lah. Mungkin kalau untuk orang muda urban, kopi sekarang menjadi penting. Nah, ketika kita ngomongin perubahan iklim sebenarnya bukan tentang lingkungan aja, tapi memastikan bahwa kestabilan komoditas dasar ini bisa tersedia gitu ya dalam jangka panjang. Karena BMKG saja kemarin baru dipanggil ke DPR Komisi 5 gitu ya, menyampaikan warning gitu bahwa musim kemarau panjang itu akan datang lagi juga, diprediksi akan terjadi dan sangat mungkin berdampak terhadap kestabilan pangan misalnya gitu. Jadi kekeringan yang banyak kan mempengaruhi gagal panen dan seterusnya. Jadi mempengaruhi lapangan pekerjaan juga. Jadi kami kira ketika tadi di Bijak Memilih kami ada 5 isu kunci yang ingin kami garis bawahi adalah bahwa isu-isu ini sebenarnya tidak bisa di single out sendiri. Semua isunya interconnected. Dan memang dibutuhkan kepemimpinan, kalau kita ngomongin kepemimpinan abad 21 tuh, yang bisa melihat interkoneksi antar isu ini dan kompleksitasnya. Geopolitik berhubungan, international diplomasi sama perubahan iklim berhubungan, sama pendidikan kesehatan berhubungan, jadi semuanya itu sangat terkait. Dan kita butuh pemimpin dengan kompetensi dan kapasitas yang tepat sesuai tantangan zamannya. Misalnya tadi Bung Karno, tantangannya mungkin kolonialisme berbeda dengan apa yang kita hadapi hari ini. Jadi itu sangat penting konteks isu. Walaupun mungkin interkonektivitas antara isu tersebut itu sesuatu yang mungkin lebih sulit untuk dikomunikasikan, jadi mungkin kita tidak akan mendengar banyak di debat nanti sebenarnya. Pasti lebih sesuatu yang lebih populis. Ya ekspektasinya begitulah ya. Nah tantangan ke depan soal keamanan, soal pertahanan pasti akan juga lebih menantang nih Pak Koni. Kita tadi dari sisi pemilih, it's very different apa yang kita hadapi saat ini dengan tahun-tahun yang sudah kita lalui. Dari sisi pertahanan negara ini juga very different dengan masuknya AI, dengan terus memunculnya AI dan teknologi-teknologi yang baru ini, pasti tantangannya juga berbeda. Nah yang harus diingat mungkin kalau pesannya untuk pemimpin siapapun yang terpilih nanti, apa yang harus menjadi perhatian betul bahwa tantangan kalau itu datang dari luar, yang harus diperhatikan apa? Kalau saya lebih enggak dulu berpikir untuk pemimpin yang akan lahir ini tantangannya apa. Justru dalam persiapan ini yang kita mesti hati-hati. Karena saya khawatir sekali dengan era teknologi sudah AI, sudah ChatGPT, sudah deepfake, bahwa kamuflase, penipuan, penggiringan, ataupun apapun yang terkait dalam kita memilih, itu sangat akan mudah dilakukan. Jadi negara harus mampu, ya kan, bagaimana mengcounter itu. Dan saya khawatir akan kemampuan negara hari ini. Karena pada saat kita jelang menghadapi Pilpres, loh kok Kominfo ada masalah,
kemudian perubahan orang di Kominfo. Artinya apa? Yang saya bicara adalah tentang big data. Karena kita baru mengalami COVID, ketika kita harus ada peduli lindungi, data kita semua diserap. Dan itu kalau kita tidak mampu mengontrolnya, sangat akan mudah untuk melakukan sesuatu. Saya nggak usah bicara detail ya, tapi saya bisa detect orang, dia bisa berubah pikiran atau swing pemilih aja, hanya dari IP dia. Saya bisa baca itu. Apalagi kalau saya punya data lengkap, dari tadi peduli lindungi yang sekarang diserap, yang sekarang saya bingung itu data ada di mana, gitu. Itu ya. Jadi resiko itu satu pertama. Yang kedua, karena itulah kita mesti yakin betul aparat kita, terutama TNI yang lahir dari rakyat dan untuk rakyat, betul-betul akan menjaga itu. Karena menurut saya akan ada masalah di waktu pemberian kotak suara dan surat suara. Yep. Sebenarnya pemilu kita ini agak berbahaya. Karena Lemhanas sudah mengusulkan sebenarnya jangan Februari. Karena dari mulai uang di drop untuk pengadaan pemilu sampai pengadaan untuk pemilu itu terlalu mepet. Yang saya khawatirkan kotak suara dan surat suara tidak sampai, tapi suaranya ada. Atau tapi ini berbentuk kekhawatirankah atau sudah? Enggak, kita hitung aja. Kita ini pakai rasio aja. Karena waktu yang normal aja itu kita tuh agak kelabakan, ada yang mesti pakai motor masuk ke pelosok-pelosok. Udah drama banget itu. Jadi pokoknya dengan waktu pendek kita harus deliver itu. Dan yang ketiga paling penting, bagaimana menjaga suara rakyat itu suara Tuhan. Jadi jangan sampai di kotak suaranya suara rakyat, lahirnya suara jurig, bukan suara Tuhan lagi gitu. Itu dengan era kekinian tuh bisa mudah banget dilakukan gitu. Okay. Jadi itu yang mesti dijaga. Tapi partai-partai kan juga akan menjaga itu dengan saksi dan lain-lain. Ya. Nah kan yang ketawa bukan aku ya. Ya pokoknya gitulah. Lu ketawanya jangan banget Mas Toto. Nah, tapi sekarang kembali ke depan pemimpin yang pasti tadi disampaikan Mbak Afu harus paham geopolitik. Dan kedua saya suka sekali Mbak Afu mengangkat soal lingkungan. Kita ini masih menganggap perang tuh kayaknya Indonesia bakal invasi, datanglah tentara dang mengajak perang, enggak. Sekarang kalau kita lihat buku putih pertahanan negara non NATO saja yang ada di kawasan kita, kalau kita baca buku putih pertahanan, kita akan syok. Beberapa daerah Indonesia itu sudah diberi tanda oleh mereka adalah demi keamanan lingkungan dunia. Jadi atas nama dunia, ya kan, negara ini boleh masuk ke kita dengan operation military added war atau operasi militer selain perang. Anda bayangkan tanahnya punya kita, lautnya punya kita, semua punya kita, hanya karena tidak mampu kita menjaga dengan kemampuan militer kita, maka mereka akan masuk. Itu adalah isu lingkungan yang sudah sangat menjadi isu penting dunia. Makanya nggak boleh main-main bahwa pertahanan keamanan itu adalah sesuatu yang akan membuat negara tetap berkesinambungan dalam membangun keberlangsungan hidup dan ekonomi dan kesejahteraan. Makanya seperti saya bilang tadi, sebenarnya dimensinya itu sudah sangat berbeda dengan apa yang kita alami puluhan tahun yang lalu begitu. Karena serangan ataupun mungkin masuknya itu dari berbagai angle, dari hal-hal yang kita terima secara tidak berbahaya sepertinya gitu. Tapi ternyata ya itu dia menguasai. Kita tahu bahwa penguasaan itu tidak hanya berupa wilayah sekarang, tapi ekonomi dan lain-lain ini juga bisa berbentuk penguasaan. Apakah kita punya waktu untuk pertanyaan dari Slido? Mungkin boleh langsung ditampilkan kalau punya waktu. Kalau tidak punya waktu, karena sebenarnya saya udah offerin 3-4 menit sih sejujurnya. Karena pembahasannya sangat seru sekali. Tampaknya tidak ada ruang lagi untuk Slido. Kita beri tepuk tangan kepada para narasumber saya pada malam hari ini. Terima kasih banyak Mas Toto, Mbak Afu, Mbak Koni, terima kasih banyak. Oh sudah ada pertanyaan agak telat ya. Oke. Menurut Bu Koni, from intelligence perspective, seberapa besar pengaruh kekuatan asing berperan? Ini tadi sudah status membangun IKN dalam pemerintahan mendalam di tengah makroekonomi yang menantang. Aduh, enaknya ada ekonomi. Mau menjawab? Bisa? Singkat tapi ya, janji 30 detik. Iya, jadi kita jangan terpatok pada yang akan melanjutkan IKN itu yang paling loyal kepada Jokowi, enggak. Yang kemudian semi loyal atau yang kemudian paling tidak loyal. Ini bukan tentang positioning politik Bapak Ibu. IKN itu tentang problem simple, uangnya ada atau tidak sebesar 470 triliun. Jadi siapapun yang akan jadi presiden. Boleh nggak saya koreksi? Waktu saya terlibat awal IKN, memang 400-an ribu triliun. Iya. Tapi ketika berganti menteri menjadi 1.400 triliun. Oke, ya. Silakan menggerak angka barunya. Sudah terjawab kan? Problemnya bukan siapa yang lebih loyal. Ya. Tapi uangnya ada atau tidak, mau siapapun yang jadi presiden. Udah itu aja jawabannya. Itu menjawab pertanyaan tadi. Mungkin ada yang singkat lagi pertanyaan untuk Mbak Afu. Mungkin tadi kayaknya ada pertanyaan untuk Mbak Afu. Mungkin kita tampilkan, ada nggak tadi?
Mbak Koni tadi udah banyak ini yang dijawab nih. Tahu aja pertanyaannya apa aja. Oh udah nih masih ada lagi tapi untuk Mbak Koni. Tadi soal Amerika Serikat, posisinya sendiri Amerika Serikat terhadap Indonesia? Amerika Serikat sendiri pasti punya kepentingan besar buat Indonesia dan kita bisa lihatlah apa intervensi Amerika misalnya ke kasus OPM. OPM kita yang tiba-tiba jadi sangat bersenjata hebat dan lain-lain. Tapi yang penting adalah Indonesia harus memainkan peran nexusnya itu dengan sangat strategis. Saya sarankan misalnya pertahanan kita itu betul-betul dibagi secara genap. Apakah 4, apakah 8 kogak pilihan gitu. Di mana 4 kita sangat pro kepada Amerika dan kawan-kawan. Dan the rest kepada China, Rusia dan kawan-kawan. Sehingga keseimbangan kita di industri pertahanan, keseimbangan kita di model perang dan juga pengadaan alutsista bisa berjalan baik. Saya kira kalau di apalagi ya? Udah waktunya udah habis. Udah habis ya. Ya udah deh. Udah beberapa udah kejawab juga kok.